Terkumpullah tuh sebanyak 20 kg emas yang terkumpul dari sumbangan rakyat Aceh untuk membeli armada pesawat terbang pertama Indonesia. Nah, dengan sumbangan rakyat Aceh itulah akhirnya pemerintah Soekarno lewat Wiweko Supono yang merupakan seorang perwira Auri langsung membeli sebuah pesawat C-47 Dakota. Pesawat tersebut dioperasikan oleh Angkatan Udara untuk transportasi bagi pejabat negara. Pesawat RI-001 Selawah ini menjadi cikal bakal berdiri perusahaan penerbangan niaga pertama di Indonesia, yaitu Indonesian Airways. Jadi rakyat Aceh sangat berjasa nih geng atas berdirinya maskapai-maskapai yang ada di Indonesia. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, hari ini kita bakal membahas tentang jasa-jasa daerah-daerah yang ada di Indonesia. Untuk kedepannya kalian bisa request kira-kira daerah mana lagi yang mau kita bahas dan jasa apa saja yang pernah dilakukan oleh daerah tersebut untuk negara kita tercinta Indonesia. Untuk yang pertama, gue mau ngebahas tentang jasa daerah atau jasa rakyat Aceh terlebih dahulu. Karena kan dimulainya dari Aceh baru sampai ke ujung Papua alias Sabang sampai ke Merauke. Terus kebetulan juga karena gue keturunan Aceh, jadi pas banget nih kita bakal kulik nih tentang jasa rakyat Aceh untuk Indonesia. Mungkin bagi teman-teman semua kalau udah mendengar kata Aceh, yang paling kalian ingat adalah masa konflik GAM sama tsunami. Dan bahkan dua hal ini terkadang menjadi ejekan tersendiri bagi kalian kepada Aceh. Yang dimana sering sekali gue baca komen-komen ya, banyak sekali komentar-komentar negatif yang mengatakan tentang tsunami. Padahal itu sensitif banget ya geng, karena tragedi tsunami itu bukan tragedi yang main-main, dan juga tragedi konflik gerakan Aceh Merdeka juga bukan tragedi yang main-main, melibatkan banyak nyawa. Jadi menurut gua nggak cocok untuk dijadikan lelucon. Di balik semua itu, atas berkibarnya bendera merah putih kemerdekaan Indonesia, rakyat Aceh punya jasa dalam kenikmatan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Salah satunya seperti penyumbangan pesawat terbang pertama di Indonesia. Itu yang pertama kali menyumbang adalah rakyat Aceh. Jadi cikal bakal pesawat terbang yang kita nikmati sekarang itu yang pertama kali memberikan atau membelikan untuk Indonesia adalah rakyat Aceh. Lalu ada juga kapal laut, walaupun bukan yang pertama, tapi rakyat Aceh pernah menyumbang kapal laut untuk Indonesia. Serta yang paling sangat-sangat dikenal adalah bongkahan emas yang ada di puncak Monas. Nah, itu sejarahnya adalah sumbangan rakyat Aceh. Sekarang kita bahas nih secara lengkap jasa dari rakyat Aceh untuk Indonesia tercinta. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke geng, sebelum kita lanjut ke kontennya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian karena berkat kalian Kamar Jerry terus berkembang sampai saat sekarang ini. Nah, sebagai rasa terima kasih gue, jadi gue bakal mengadakan program berbagi yang namanya Jumat Berbagi bareng Jerry. Nah, program ini bakal gue adakan di Instagram gue setiap hari Jumat dan gue bakal membagikan sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang. Ya memang sih nominalnya nggak gede, tapi setidaknya bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan. Dan kalian hanya perlu meninggalkan komentar di postingan Jumat Berbagi bareng Jerry yang bakal gue posting setiap Jumat pagi atau Jumat siang. Dan untuk 5 orang yang beruntung bakal gue umumin di Instagram story gue di hari yang sama, yaitu hari Jumat. Oke, buat kalian yang mau ikutan program Jumat Berbagi bareng Jerry, pantengin Instagram gue yang ini, atau kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Dan ingat, setiap hari Jumat, jadi postingan Jumat Berbagi bersama Jerry hanya ada di hari Jumat. Sebelumnya kita bahas dulu ya tentang background tanah Aceh ini.
Puncak kejayaan Aceh itu ketika dalam periode Kesultanan Aceh Darussalam yang ditandai dengan banyaknya pedagang muslim yang datang ke Bandar Aceh Darussalam di zaman itu. Kalau kalian lihat Provinsi Aceh saat ini, itu nggak ada apa-apanya dengan masa Kesultanan dulu. Di saat masa Kesultanan, wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh itu jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada Provinsi Aceh yang sekarang. Hal yang membuat daerah Aceh ini menjadi istimewa di zaman itu adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh alam yang benar-benar menguntungkan kejayaan pelabuhan Aceh, di mana terdapat sebuah teluk yang cukup luas dan dapat dimanfaatkan untuk berlabuh serta bersandarnya ratusan kapal yang berasal dari berbagai daerah bahkan mancanegara secara bersamaan. Jadi saking luasnya teluk tersebut. Pada masa itu Kesultanan Aceh Darussalam mencapai masa keemasannya dengan menjadi penguasa tunggal di Pulau Sumatera. Saat itu pada abad ke-17, Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan penting di Samudra Hindia. Di saat itu Aceh belum tergabung ke Indonesia. Aceh merupakan negara kerajaan sendiri yang mana Kesultanan Aceh dikenal sebagai negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Di dalam sejarahnya, Aceh ini dikenal sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara yang disinggahi pedagang Timur Tengah menuju ke negeri Cina. Jadi makanya kenapa orang-orang Aceh kalau kalian perhatikan wajahnya itu ada yang sebagiannya kayak Arab, ada yang kayak orang Hindi atau India, terus ada kayak orang Eropa dan juga ada orang Cina. Nah, semua hal itu tidak terlepas dari masa kejayaan perdagangan dulu. Jadi banyak pedagang yang berkunjung ke Aceh menikahi warga lokal Aceh, sehingga di Aceh itu wajah orang-orangnya ya kayak orang campuran alias mix alias blasteran. Pada masa itu, pengaruh agama serta kebudayaan Islam sangat mempengaruhi di dalam kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari. Karena banyaknya pedagang Arab yang datang ke tanah Aceh dan melihat budaya orang Aceh mirip seperti budaya mereka, akhirnya disebutlah Aceh ini sebagai Seramo Mekah alias serambinya Mekah. Atau dengan kata lain ya, serambi itu kayak halaman depan, terasnya Mekah. Selain itu, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah itu gara-gara dulunya dari setiap orang-orang yang ingin berangkat ke Tanah Suci, mau dia dari daerah manapun, itu pasti awalnya akan berangkat dari pelabuhan Aceh terlebih dahulu. Karena di zaman itu, transportasi menuju ke Mekah itu baru dilayani menggunakan kapal laut. Posisi geografis yang berada di ujung paling utara Pulau Sumatera menempatkan Aceh menjadi posisi yang paling depan dari kepulauan Indonesia. Jadi makanya karena posisi geografisnya, Aceh menjadi daratan pertama yang selalu disinggahi oleh pelaut-pelaut yang datang dari arah barat yang ingin memasuki wilayah Nusantara. Seperti yang gue katakan sebelumnya, para pelaut ini ya backgroundnya itu ya para pedagang lah gitu ya. Mereka yang menjelajahi dunia, nah itu berasal dari tanah Jazirah Arab, dari India dan juga dari Eropa. Sebelum akhirnya banyak masyarakat keturunan Cina yang juga ikut datang masuk ke Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai pejuang yang gigih. Mereka konsisten dengan adat istiadat mereka dan tidak gampang digoyahkan. Pada zaman itu, orang Aceh itu benar-benar berpegang teguh kepada agama Islam, yang mana mereka sama sekali tidak bisa diganggu-gugat persoalan agama dan budaya mereka. Semuanya sudah menjadi harga mati. Dan hal inilah yang membuat Aceh di zaman itu sangat sulit untuk ditaklukkan. Sebelum akhirnya Aceh bergabung dengan Indonesia, I.R. Soekarno bahkan mengakui kalau satu-satunya daerah yang tidak mampu diduduki oleh para penjajah alias Belanda adalah daerah Aceh. Dan pengalaman Aceh terhadap ajaran agama Islam dalam jangka waktu yang sangat panjang melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat istiadat mereka. Adat ini lahir dari renungan para ulama Aceh yang kemudian dipraktekkan, lalu dikembangkan dan juga dilestarikan dan disimpulkan menjadi sebuah kalimat adat bak puto meruhum, hukum bak syiah kuala, kanun bak putropang, resam bak laksamana, yang artinya adalah hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat ada di tangan ulama. Dan hal ini mencerminkan bahwasannya rakyat Aceh itu berpegang teguh dan patuh kepada syariat Islam, namun tidak terlepas juga patuh kepada pemerintah yang memimpin. Nah, di dalam sejarahnya ketika Aceh tidak berhasil dikuasai oleh Belanda, hal ini menjadi modal yang sangat kuat bagi Indonesia ketika mengirimkan utusan Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Di saat itu Indonesia dengan bangga menyatakan kalau mereka masih memiliki daerah yang bebas dari penguasaan Belanda alias tidak mampu dijajah oleh Belanda.
yaitu Aceh. Yang mana di saat itu Soekarno sudah bertemu dengan pemimpin Aceh di masa itu untuk mengajak Aceh bergabung dan berjuang bersama Indonesia. Dan di saat itu, rakyat Aceh juga ikut membantu Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ada beberapa warisan yang ditinggalkan oleh rakyat Aceh untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, radio. Salah satu modal perjuangan bangsa Indonesia pada masa perang kemerdekaan itu adalah alat komunikasi, yaitu Radio Rimba Raya. Nah, disingkat dengan RRR. Radio Rimba Raya atau Radio Triple R ini merupakan radio Republik Indonesia Darurat yang disiarkan langsung dari dataran tinggi Gayo, atau tepatnya Kecamatan Pintu Rime yang sekarang menjadi wilayah bagian Kabupaten Bener Meriah. Dan di saat itu oleh Tentara Republik Indonesia Divisi 10 Aceh pimpinan Kolonel Hussein Yusuf. Sejarah dari Radio Rimba Raya ini benar-benar mengesankan, geng. Yang dimana perangkat Radio Rimba Raya ini dipesan oleh Tentara Divisi Gajah 1 dan dibeli melalui Raja Penyelundup Asia Tenggara di saat itu yang bernama John Lee, seorang pahlawan nasional yang berasal dari Manado, keturunan Tionghoa. Nah, di sini gue jadi agak sedikit terkesan ya. John Lee ini adalah keturunan Tionghoa alias orang Cina. Buat kalian yang sering rasis kepada orang Cina, ingatlah, mereka juga ada nenek moyangnya yang merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau ngomong pribumi, belum tentu elu paling pribumi. Belum tentu juga nenek moyang lu dulu pahlawan. Ya bisa aja nenek moyang lu dulunya pengkhianat. Yuk. Ini ada orang Tionghoa yang menjadi pahlawan nasional. Ini sorry banget nih, tiba-tiba gue out of context karena gue melihat di sini ada yang unik ya. Adanya pahlawan nasional keturunan Tionghoa. Oke, kita lanjutkan. Di saat itu John Lee menjadi perantara pembelian perangkat radio tersebut menjelang agresi militer Belanda I pada bulan Juli 1947. Siaran Radio Rimba Raya ini disiarkan ke seluruh dunia pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dan siaran Radio Rimba Raya inilah yang menjadi dasar digelarnya pertemuan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, dan menyebutkan bahwa Indonesia berdaulat. Radio ini berdaya pancar 1 kilowatt dan bekerja pada frekuensi 19,25 dan 61 meter. Mulai bersiaran sejak terjadinya agresi militer Belanda I, lalu sampai dengan konferensi meja bundar, dan terakhir ketika pendudukan tentara Belanda mulai ditarik dari Indonesia. Melalui radio inilah disiarkan pesan-pesan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat itu. Karena pada saat itu daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia telah berhasil dikuasai oleh Belanda. Radio ini dulunya memiliki panggilan sinyal yang kalimatnya kayak gini: Suara Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Merdeka, Suara Rimba Raya, Radio Divisi 10, Radio Republik Indonesia. Suara Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Merdeka, Radio Rimba Raya, Radio Divisi E, Radio Republik Indonesia. Nah, namun untuk sekarang semua itu hanya tinggal kenangan. Perangkat radio tua milik Radio Rimba Raya ini sekarang sudah dimuseumkan. Salah satunya ada di sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang ada di Yogyakarta. Nah, kemudian sebuah monumen untuk mengenang Radio Rimba Raya juga dibangun untuk mengenang sejarahnya, yang dimana radio ini sangat-sangat berjasa dan perannya sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari agresi Belanda pada zaman itu. Dan monumen ini akhirnya diresmikan oleh Menteri Koperasi atau Kepala Badan Urusan Logistik Bustanil Arifin pada tanggal 27 Oktober tahun 1987. Monumen ini terletak di Aceh, yaitu tepatnya di Kampung Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Dan tugu tersebut menjadi sebuah objek yang sangat-sangat bersejarah, lalu saat ini menjadi objek wisata. Banyak yang berkunjung ke sana, dan semoga gitu ya, orang-orang di sana yang berkunjung mereka tahu dengan sejarah ini, kalau tugu tersebut adalah sebuah tugu yang benar-benar berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, itu yang pertama tuh, geng, jasa tanah Aceh atau jasa rakyat Aceh untuk Indonesia.
Oke, kita masuk ke jasa yang selanjutnya, yaitu warisan pesawat terbang dari Aceh untuk Indonesia. Pembelian pesawat udara pertama Indonesia itu tidak terlepas dari jasa masyarakat Aceh. Mereka rela rumah mereka digedor-gedor pada malam hari oleh orang-orang yang mengumpulkan sumbangan emas untuk bisa disumbangkan kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah Indonesia bisa membeli pesawat terbang pertama untuk negara. Nah, hal ini terjadi pada tanggal 16 Juni tahun 1948 di Hotel Aceh. Pada saat itu Presiden Soekarno berhasil membangkitkan rasa patriotisme rakyat Aceh agar mau membantu kemerdekaan Indonesia. Tidak butuh waktu lama, dengan bantuan Tengku Muhammad Daud Bereh, rakyat Aceh langsung bergotong royong untuk menyumbangkan harta benda milik mereka, yang mana di saat itu memang Aceh terkenal dengan emasnya. Di masa lalu Aceh menggunakan emas sebagai alat tukar alias menjadi uang mereka. Terkumpullah tuh sebanyak 20 kg emas yang terkumpul dari sumbangan rakyat Aceh untuk membeli armada pesawat terbang pertama Indonesia. Nah, dengan sumbangan rakyat Aceh itulah akhirnya pemerintah Soekarno lewat Wiweko Supono yang merupakan seorang perwira Auri langsung membeli sebuah pesawat C-47 Dakota. Pesawat tersebut dioperasikan oleh Angkatan Udara untuk transportasi bagi pejabat negara. Hal ini tidak terlepas dari keinginan Presiden Soekarno untuk memperlihatkan kepada para penjajah kalau Indonesia masih kuat, kalau Indonesia masih gagah dengan bantuan rakyat Aceh tersebut. Sebagai tanda terima kasih kepada rakyat Aceh, akhirnya pesawat ini dinamakan dengan Dakota RI-001 Selawah. Selawah sendiri merupakan salah satu nama gunung yang ada di Aceh dan menurut sejarah artinya itu adalah gunung emas. Dan gunung Selawah ini terletak di Aceh, tepatnya di Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Pesawat RI-001 Selawah ini menjadi cikal bakal berdirinya perusahaan penerbangan niaga pertama di Indonesia, yaitu Indonesian Airways. Jadi rakyat Aceh sangat berjasa nih geng atas berdirinya maskapai-maskapai yang ada di Indonesia. Nah, pesawat pertama Indonesia yang disumbangkan oleh rakyat Aceh ini memiliki panjang badan yaitu 19,66 meter dan rentang sayap 28,96 meter. Ditenagai dua mesin Pratt dan Whitney berbobot 8.030 kg serta mampu terbang dengan kecepatan maksimum 347 km per jam. Pesawat ini menjadi pembuka jalur antara Sumatera dan Jawa, dan fungsi lainnya adalah menerobos blokade Belanda untuk menerbangkan tokoh-tokoh politik dari bangsa Indonesia. Jadi banyak daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda di zaman itu, para tokoh-tokoh politik Indonesia itu melalui jalur udara untuk diterbangkan dari satu pulau ke pulau yang lain. Tugas pertama dari pesawat ini adalah membawa Bung Hatta dalam kunjungan ke Sumatera, yang mana terbangnya dari Yogyakarta, Jambi, Payakumbuh, Kutaraja yaitu Aceh, lalu ke Payakumbuh lagi baru kembali ke Yogyakarta. Nah, pada awal Desember 1948 pesawat ini harus mendapatkan servis dan penambahan kapasitas tangki bahan bakar sehingga harus diterbangkan ke Kalkuta, dan perawatan tersebut memakan waktu selama 3 minggu. Jadi selama 3 minggu ini pesawat ya diservis lah gitu. Nah lalu geng, ternyata emas sumbangan rakyat Aceh itu tidak hanya mampu membeli satu pesawat. Bahkan di saat itu pemerintah Indonesia mampu membeli satu pesawat lagi, yang mana akhirnya dinamakanlah dua pesawat ini Selawah Inong dan Selawah Agam. Jadi ada Selawah wanita dan Selawah laki-laki. Jadi Inong itu adalah wanita dalam bahasa Aceh, Agam itu adalah laki-laki. Nah namun kabarnya ada rumor yang mengatakan kalau pesawat RI-001 ini hanya dibeli satu buah doang. Tapi gue sendiri jujur gue sudah melihat langsung pesawat sumbangan Aceh ini itu ada dua. Yang pertama itu ada di lapangan Belang Padang, sudah jadi monumen, dan yang satu lagi itu ada di Taman Mini di Anjungan Provinsi Aceh. Nah itu ada pesawatnya. Tapi gue nggak tahu ya, jujur aja gue nggak mengulik sejauh itu apakah pesawat-pesawat ini adalah pesawat asli peninggalan sejarah atau hanya daminya atau hanya pesawat contoh yang dibuat ulang. Nah karena rumor mengatakan pesawat yang berhasil dibeli hanya satu, gara-gara di saat itu terjadi penyelewengan atau terjadi korupsi.
Dan ada juga yang mengatakan kalau sebenarnya pesawat yang kedua sudah berhasil dibeli, namun justru dihadiahkan kepada pemerintah Myanmar sebagai tanda terima kasih atas semua fasilitas yang diberikan kepada perwakilan maskapai yang bisa beroperasi di Myanmar di saat itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang jauh lebih tahu tentang sejarah ini, boleh tinggalkan komentar di bawah. Benarkah pesawat yang ada di lapangan Belang Padang Banda Aceh itu yang asli, serta yang di Taman Mini Anjungan Provinsi Aceh itu juga asli? Coba kita berbagi informasi nih ya. Lalu nih geng, pada tanggal 26 Januari tahun 1949, RI-001 Selawah menjadi pesawat komersil yang dicharter oleh Indonesian Airways yang kemudian dikenal dengan Garuda Indonesia Airways. Manajer pertama Garuda Indonesia Airways ini adalah Wiweko Supono. Nah, lalu tidak cukup sampai di situ, tidak hanya emas yang disumbangkan oleh rakyat Aceh. Rakyat Aceh bersamaan dengan hari di mana menyumbangkan emas, juga ikut menyumbang kepada pemerintah Republik Indonesia berupa senjata, makanan, pakaian, dan juga benda-benda lain untuk membantu perjuangan menegakkan serta mempertahankan kemerdekaan di daerah Sumatera Timur. Bahkan rakyat Aceh di saat itu mengirimkan hewan kerbau sebanyak 72 ekor ke daerah Medan Area pada tahun 1948 untuk dijadikan konsumsi para pejuang. Nah, lalu sisa emas yang disumbangkan oleh rakyat Aceh seberat 38 kg itu dijadikan sebuah monumen oleh pemerintahan Presiden Soekarno yang saat ini kita kenal dengan Tugu Monas alias Monumen Nasional. Yang dimana di saat itu pemerintahan Soekarno ingin menunjukkan kepada Belanda kalau Indonesia adalah negeri yang kaya. Perlu kalian ketahui ya geng, total 38 kg emas tersebut itu 28 kg diantaranya sumbangan dari satu orang saudagar kaya. Namanya adalah Teku Markam. Jadi dia yang menyumbangkan sebanyak 28 kg. Selebihnya ya sumbangan dari rakyat Aceh yang lain ya untuk membeli pesawat tadi. Teku Markam ini adalah seorang pengusaha kaya raya asal Aceh yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia era pemerintahan Orde Lama dan pernah menjadi ajudan jenderal Gatot Subroto. Oke, sekarang kita masuk ke dalam jasa rakyat Aceh untuk Indonesia selanjutnya, yaitu sumbangan berupa kapal laut. Setelah menyumbangkan emas untuk pembelian pesawat terbang yang menjadi cikal bakal penerbangan Indonesia, yaitu Garuda Indonesia, ternyata rakyat Aceh juga sempat menyumbangkan sebuah kapal laut dengan nomor registrasi PPB 58LB atau kepanjangannya Pendaftaran Pelabuhan 58 Labuhan Bilik. Dan kapal laut ini cukup berjasa kepada Republik Indonesia. PPB 58LB ini digunakan oleh pemerintah untuk menembus blokade Belanda dan menjalankan misi-misi rahasia. Kapal ini cukup terkenal dan cukup melegenda dan mendapatkan julukan dari jurnalis asing sebagai The Black Speedboat. Dan sayangnya nih geng ya, namanya yang melegenda, namanya yang cukup harum dan terkenal, namun sangat sedikit orang yang tahu kalau kapal tersebut adalah sumbangan dari saudagar Aceh. Justru di dalam sejarahnya nih ya, tentang kapal PPB 58LB ini yang paling sering diceritakan dalam sejarah ya justru nahkodanya. Nahkodanya itu yang bernama Laksamana Muda TNI Yahya Daniel Dharma atau yang dikenal dengan John Lee tadi, yang sempat kita ceritakan sebagai perantara penyelundup yang berjasa bagi Indonesia keturunan Tionghoa. John Lee ini menggunakan kapal PPB 58LB tersebut untuk melancarkan semua aksinya. Dan semenjak saat itu, karena dia sangat berjasa bagi Indonesia, makanya dia dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Dan dia juga termasuk segelintir dari perwira TNI AL keturunan Tionghoa. Oke, kita kembali kepada kapal PPB 58LB tadi. Kapal ini merupakan kapal sumbangan dari ATC atau Aceh Trading Company. ATC ini sendiri didirikan oleh Letkol Teku Hamid Azwar. Dia ini adalah seorang perwira TNI asal Aceh, kelahiran Kutaraja yang sekarang ya lebih dikenal dengan Banda Aceh. Dia lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1916. Namun dalam mendirikan perusahaan ini, Teku Hamid Azwar tidak sendirian. Dia melibatkan beberapa perwira-perwira TNI lainnya, yaitu Letkol Teku Muhammad Daud yang berasal dari Samalanga dan juga Letkol H.A. Tahir.
Perlu kalian ketahui ya geng, Hamid Azwar ini pernah ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk mendirikan Departemen Store Sarinah yang di zaman itu sangat-sangat megah dan terkenal. Ya sekarang juga terkenal sih ya. Kalau kalian tahu yang dulunya tuh pernah terjadi bom bunuh diri, nah itu kan benar-benar di pusat ibu kota Jakarta gitu ya. Nah Departemen Store Sarinah ini pernah menjadi departemen store termegah pada masanya dan terletak di Jalan Tamrin, Jakarta. ATC atau Aceh Trading Company itu didirikan untuk mengusahakan perlengkapan logistik serta senjata perang untuk tentara Indonesia. Dan di masa perjuangan di saat itu, Indonesia memang tengah mengalami krisis alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Yang mana akhirnya ATC atau Aceh Trading Company kemudian menyumbangkan sebuah kapal cepat untuk Angkatan Laut Republik Indonesia pada sekitar akhir tahun 1948 saat Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua. Dan mulai di saat itu, Pusat Komando ALRI alias Angkatan Laut Republik Indonesia itu dipindahkan ke Aceh, yang mana basis dan jalur operasi militer laut yang sebelumnya terletak di Labuan Bilik yaitu Sumatera Utara juga akhirnya dipindahkan ke daerah Aceh. Nah hal ini bukan tanpa sebab, karena di saat itu wilayah laut dan daratan Aceh adalah satu-satunya daerah yang masih bebas dan relatif aman dari pantauan Belanda, karena Belanda memang tidak mampu menembus perjuangan rakyat Aceh. Lalu ALRI kemudian barulah menunjuk John Lee sebagai nahkoda kapal sumbangan dari ATC yang bernama PPB 58LB ini. Dan John Lee menamakan kapal tersebut dengan The Outlaw. Ini namanya sama persis dengan kapal pendahulunya. Jadi sebelumnya itu udah ada kapal juga, speedboat juga, yaitu PPB 31LB. Yang mana ini ya dinahkodai oleh John Lee juga, karena memang nih orang handal banget persoalan menjadi nahkoda kapal. Dan semenjak dinahkodai oleh John Lee, The Outlaw PPB 58LB mulai menjalankan misi-misi rahasia dan juga berbahaya melintasi Selat Malaka. Kapal ini dibawa oleh John Lee bertugas untuk menjual hasil-hasil alam dari tanah Aceh, misalkan kayak karet, pala, cengkeh, semuanya diangkut dijual ke Phuket, Thailand. Jadi jangan heran ya kalau kita membahas soal ganja, kenapa di Thailand subur banget, kenapa di Aceh juga subur. Pada masanya, kedua daerah ini saling berhubungan, terutama di dalam penyelundupan perdagangan. Di Phuket zaman itu, orang-orang Thailand sudah membuat senjata. Mereka menyelundupkan senjata ditukar dengan hasil alam milik Aceh. Jadilah di saat itu John Lee membawa hasil bumi Aceh ditukarkan dengan senjata dari Phuket, Thailand. Menariknya nih geng ya, kapal dengan bobot 100 ton ini dan panjangnya itu sampai 110 kaki justru tidak dilengkapi dengan senjata perang. Tetapi The Outlaw yang dinahkodai oleh John Lee ini selalu berhasil lolos dari kejaran kapal-kapal penghancur dan kapal-kapal di Selat Malaka, yang mana kapal-kapal tersebut sudah dilengkapi dengan senjata-senjata yang bisa menghancurkan setiap kapal yang mereka serang. Sering sekali The Outlaw dibanjiri dengan peluru serta bom-bom yang kalau kena ya udah pasti bikin hancur, tetapi mereka selalu lolos. John Lee ini benar-benar seorang penyelundup yang licin. Dan mulai di saat itulah media-media barat, salah satunya adalah BBC London, menjuluki kapal yang dinahkodai oleh John Lee sebagai The Black Speedboat. Julukan ini diberikan gara-gara ya penerobosan blokade laut yang selalu dilaksanakan pada malam hari. Dan akhir dari perjalanan kapal sumbangan Aceh yang bernama PPB 58LB alias The Outlaw alias The Black Speedboat itu berakhirlah tugasnya bersamaan dengan berakhirnya tugas John Lee sebagai komandan kapal pada tanggal 30 September tahun 1949. Jadi itu sejarahnya geng. Orang-orang taunya ya John Lee-nya bersama kapalnya. Tidak tahu asal muasal kapal ini dari mana. Padahal kapal ini sumbangan dari Aceh Trading Company alias sumbangan dari Aceh. Kita ke jasa yang selanjutnya, yaitu pemberian modal perjuangan dari rakyat Aceh untuk Indonesia. Rakyat Aceh pernah memberikan dana operasional untuk usaha perjuangan kemerdekaan RI pada masa PDRI alias Pemerintahan Darurat RI. Di saat itu rakyat Aceh memberikan dana operasional untuk staf Angkatan Laut Udara, misi diplomasi ke India dan New York, dan juga dana operasional perwakilan RI di Penang dan Singapura, serta dana perjalanan diplomasi Haji Agus Salim dan biaya konferensi Asia di India.
Nah, itu dananya sumbangan dari rakyat Aceh. Oke, kita masuk ke jasa yang terakhir. Tapi jasa terakhir ini bukan berarti benar-benar akhir dari jasanya ya. Masih banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau gue bahas satu persatu terlalu panjang. Jadi kita bahas sampai subjudul yang terakhir ini ya, yaitu Aceh pernah menjadi ibu kota Indonesia. Walaupun tidak lama, yaitu hanya 1 minggu gitu ya, Aceh pernah menjadi ibu kota Indonesia. Tepatnya ini terjadi di kota Biren. Ya mungkin ada teman-teman yang dari Biren di sini ya. Tugu peninggalan ibu kota Indonesia di saat itu kayaknya masih ada dari Biren. Sebagai bukti kalau memang Biren pernah menjadi ibu kota Indonesia. Biren ini menjadi ibu kota ketiga Indonesia setelah Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Ketika itu, Presiden Soekarno berangkat menggunakan pesawat Dakota yang dibeli dari hasil sumbangan rakyat Aceh. Dia menuju ke Biren. Dan di saat itu dia dipiloti oleh Teguh Iskandar dan mendarat dengan mulus di lapangan terbang sipil Cotgapu pada tanggal 16 Juni tahun 1948. Kedatangan rombongan Presiden Soekarno ini disambut oleh Gubernur Militer Aceh yaitu Tengku Daud Bereh atau yang akrab disapa Abu Daud Bereh serta alim ulama dan tokoh masyarakat. Pada malam harinya ketika kedatangan Presiden Soekarno ini, di lapangan terbang Cotgapu diselenggarakanlah Leising Rapat Umum Akbar. Pada malam itu, Presiden Soekarno berpidato dengan berapi-api membakar semangat juang rakyat keresidenan Biren yang datang membludak. Di saat itu semua masyarakat Biren benar-benar berkumpul di lapangan tersebut. Selama 1 minggu, Presiden Soekarno berada di Biren dan menjalankan roda pemerintahan dari kota Biren. Beliau menginap serta mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia di kediaman Kolonel Husein Yusuf, Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera, Langkat, dan Tanah Karo di kantor Divisi 10 atau yang sekarang sudah menjadi pendopo Bupati Biren. Nah, pendopo itu pernah dinginepin sama Presiden Soekarno, geng. Pemilihan Biren sebagai pusat pemerintahan Indonesia di saat itu atau menjadi ibu kota bukan tanpa alasan. Pertama, memang Biren termasuk daerah paling aman. Yang kedua, Biren ini menjadi pusat kemiliteran Aceh dan letaknya sangat strategis untuk mengatur strategi militer dalam usaha memblokade serangan Belanda di daerah Medan Area yang sekarang kita kenal dengan Medan Sumatera Utara. Yang mana di saat itu pihak Belanda sudah menguasai daerah Sumatera Timur. Lalu kedatangan Presiden Soekarno ke Biren ini menjadi perdebatan bagi beberapa orang yang menganggap kalau sebenarnya Presiden Soekarno itu justru kabur atau bersembunyi di Biren. Jadi di saat Biren menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia alias ibu kota Indonesia, itu dalam rangka Presiden Soekarno rumornya bersembunyi alias kabur dari pencarian Belanda. Namun ada juga yang mengatakan kalau memang ya Presiden Soekarno di saat itu merasa Biren memang tempat paling cocok dan aman untuk mengatur strategi. Ya ini wallahu alam ya. Anggapan orang-orang, anggapan penulis sejarah memang mungkin berbeda-beda pandangan. Jadi di sini gua hanya sekedar menginformasikan. Nah itu dia geng, barisan atau deretan jasa rakyat Aceh untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Yang mana sumbangan rakyat Aceh mulai dari semangatnya, harta bendanya, sampai ke nyawa mereka demi kemerdekaan Indonesia itu benar-benar berpengaruh. Ya sekarang kita bisa merasakanlah hasil perjuangan dari orang-orang terdahulu, dari pahlawan-pahlawan kita. Ya tugas kita saat ini hanya meneruskan menjaga Indonesia agar tetap damai, aman, tentram. Kita tidak perlu berjuang seperti dahulu, tidak perlu mengorbankan nyawa kita. Yang kita hadapi sekarang ya justru rakyat kita sendiri. Kalau kita lihat ya, dibilang merdeka ya kita merdeka dari penjajahan, tapi ya merdeka dari itu kayaknya gak tahu deh, wallahu alam ya. Oke geng, mungkin kalian ingin gue ceritakan tentang jasa-jasa dari daerah lain atau mungkin jasa dari daerah kalian untuk Indonesia. Boleh banget kalian request di kolom komentar. Nanti gue coba kulik, gue coba pelajari. Kalau datanya lengkap baru gue ceritakan kepada kalian. Tetapi kalau misalkan datanya tidak lengkap, gue mohon maaf banget ya, gue tidak bisa menceritakan. Takutnya nanti malah mengada-ngada atau salah informasi.